dia mengaku keturunan Rasulullah. Itu bonus lah ya. Kalau saya tidak melihat itu, saya sih lebih melihat dia laki-laki yang soleh. Ya tadinya. Tapi ternyata setelah berjalan pernikahan, dia zolimnya luar biasa dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah wawancara yang sangat fenomenal dan luar biasa daripada Suka TV. Nah, ini terkait dengan salah satu istri sirih daripada oknum habaib yang luar biasa sekali. Ternyata di luar dugaan terkait apa yang sudah dirasakan oleh salah satu istri dari oknum habaib ini, yang kita dengar ceritanya nanti sangat memprihatinkan ya. Oke, langsung saja mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bintang tamu kali ini adalah Zeda Salim. Nah, luar biasa. Kalau yang mengikuti sosial media pasti sudah tahu nih. Saya baru dengar ternyata ini sangat sangat viral, sangat terkenal. Ya, terkenal gara-garanya ada mungkin ini persoalan rumah tangga lah ya. Sebetulnya ya agak sungkan juga pada Suka TV menguat masalah persoalan rumah tangga. Tetapi ini ada persoalan fikih ya, perkawinan. Nah, jadi ada perkawinan siri antara Mbak Zeda Salim dengan salah satu oknum habaib berinisial AJ ya. Saya tidak perlu menyebutkan. Nah, saya perkenalkan ini Kang Ari, pengacaranya Mbak Zeda, kemudian Gus Rofi, ketua BKN, dan juga dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara. Nah, saya tidak tahu nih apa relevansinya, apatar gitu ya. Apakah memang mengadvokasi dari korban-korban? Karena ulama itu mengajarkan, tolonglah kalau ada orang yang terdolimi. berarti pas itu. Kemudian juga Tubagus Mogi Nur Fadil sama dari Rabitah Babat Kesulitan Banten, dan juga PWI dan Apatar Aliansi. Baik, saya langsung aja ke pengacaranya nih. Sedikit singkat, ini kasus Mbak Zeda itu sampai mana ini? Prosesnya dan seperti apa? Baik, terhadap perkara yang dilaporkan oleh Mbak Zeda ini, dilaporkan itu tahun 2023, sekitar bulan Juli ya, Mbak Zeda. Nah, dalam perjalanannya bahwa memang sudah beberapa saksi yang diperiksa. Akan tetapi Mbak Zeda selaku masyarakat dan selaku wanita yang merasa dizolimi itu merasa tidak memperoleh keadilan, karena masa sampai sekarang masih stuck di penyelidikan tersebut dan tidak ada penetapan tersangkanya. Padahal hasil visum sudah keluar. Jadi apalagi yang ditunggu oleh Polres Metro Bekasi. Nah, itu yang kami pertanyakan sekarang gitu loh. Kasus itu dilaporkan tahun 2023. 2023. Ini ulang tahunnya sekarang. Udah 1 tahun kan dari Juli. Belum lah, baru kemarin. Juli 2023. Sekarang Juli. Oh, sekarang Juli 2024. Oh, 1 tahun. 1 tahun, ulang tahun. Saya tanpa panjang lebar, Mbak Zeda. Kasusnya ini Anda ini seperti apa sih? Dengan sang mantan, ini belum mantan kan? Belum mantan. Ceritanya. Iya, dengan suami siri itu bagaimana? Mungkin bisa di kronologinya seperti apa kejadiannya sehingga Anda melaporkan ke Metro Bekasi. Iya, jadi saya dinikahi sah secara agama itu pada tahun 2021 oleh si oknum Habib ini. Menikah kurang lebih sudah 2 tahun. Dalam proses pernikahan itu ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh oknum Habib ini. Di antaranya kalau berdasarkan surat dari Komnas Perempuan adalah ada beberapa dugaan kekerasan, di antaranya dugaan kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Jadi 4 sehat sempurna itu. Jadi kekerasan yang dilakukan pada saya itu bukan kekerasan ringan atau sedang, tapi berat ya.
kalau berdasarkan data dari Komnas Perempuan. Sampai akhirnya dalam 2 tahun itu, karena adanya banyak kekerasan yang saya alami, akhirnya saya sempat dimediasi oleh ulama besar di Indonesia. Kiai apa Habib? Habib. Habib. Sebelum ke Kiai Habib itu, kekerasan tadi itu yang pernah Anda alami itu apa? Kan tadi global ya, tempatnya itu. Memang ada kekerasan seksual itu? Iya. Ya, ini off the record, saya tidak tahu kekerasan seksualnya ini nanti urusan penyidik ya. Kemudian kekerasan ekonomi, apakah Anda merasa dinafkahi? Tidak dinafkahi selama 2 tahun, secara layak ya, lahir dan batin. Lahir dan batin? Iya. Kan sudah jadi suami istri? Iya, tapi kalau untuk nafkah ekonomi saya tidak pernah dinafkahi selama 2 tahun. Tapi kalau batin? Untuk makan, pakaian tidak pernah. Kalau untuk batin ya dia selayaknya seorang suami itu kan menjaga dan melindungi istrinya di rumah. Kalau dia itu paling datengin saya tuh sebulan sekali, 3 bulan sekali, 2 jam, 3 jam, udah tinggal pulang. Kalau dia udah selesai, saya ditinggal. Satu lagi ya. Nah, ketika nikah siri Anda, kronologi yang saya tanya, itu ada saksi itu yang nikah? Ada saksi? Ada saksi pernikahan 3 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Ya. Ada kemudian surat secara resmi? Ada foto-foto surat dan juga foto video itu tidak diizinkan oleh oknum Habib ini. Sepengetahuan Anda itu memang tidak hanya Anda yang menjadi istri-istrinya? Ya, jadi semenjak berita saya viral setahun yang lalu, setelah saya laporkan ke polisi dan Komnas Perempuan, itu puluhan perempuan berdatangan menghubungi saya. Jadi kalau biasanya artis-artis di luar sana kan kalau ngebuka aib suaminya kan cek-cek handphone segala macam. Kalau saya enggak, saya udah lillahi ta'ala, saya serahkan pada Allah. Akhirnya Allah bukakan semua korban-korban itu yang mendatangi saya. Jadi speak up di medsos, kemudian yang lain juga DM ke Anda ya? Iya. Oke. Nah kemudian prosesnya ketika itu Anda diceraikan atau bagaimana ini? Atau tadi katanya akan didamaikan oleh salah satu ulama besar lah. Ulama besar apa imam besar? Ayo. Besar, ya. Boleh saya sebut namanya nggak nih? Atau inisial aja? Inisial imam besar siapa yang mendamaikan? Ya, jadi karena ada banyaknya kekerasan yang saya alami, saya tidak dinafkahi lahir batin selama hampir setengah tahun. Akhirnya dimediasi oleh salah satu habaib, imam besar, yang katanya imam besar di Indonesia. Beliau memediasi masalah kami berdua dan sempat memberikan nasihat kepada si suami saya itu untuk berpoligami secara adil. Aje, kalau kamu mau memperbaiki poligami ini akan lebih baik. Jangan zolimi Zeda lagi. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, bercerainya harus di atas materai. Saya yang mengajukan diri menjadi saksi agar ini bisa digunakan Zeda sebagai legal standing, agar dia tidak difitnah. Mohon maaf, kumpul kebo, karena kami hanya menikah sah secara agama. Baik. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh oknum Habib suami saya ini. Dia nggak berani. Sempat marah dengan perlakuan oknum Habib AJ ini. Kezalimannya terhadap saya, sempat ditegur keras dan sempat menyebutkan bahwa kamu sudah menindas Zeda sebagai seorang istri, gitu. Tapi kelanjutannya bagaimana? Nah kan gitu maksudnya. Kelanjutannya waktu itu kan imam besar ini ingin bertemu saya untuk kedua kalinya agar ada surat di atas materi ditandatangani oleh oknum Habib AJ ini. Tapi akhirnya entahlah, sampai sekarang nggak ada kejelasan. Jadi sampai sekarang status Anda itu belum jelas dengan. Nah begini, saya agak miris ya kalau mau cerita ini. Saya ini memang selama 2 tahun pernikahan itu kan banyak kekerasan yang saya alami. Saya meminta tolong ceraikan saya. Ceraikan saya dengan cara yang baik. Dia tidak mau. Sampai akhirnya dia datangi saya, cekcok sebentar tuh. Kamu sudah setengah tahun menelantarkan saya, terus sekarang datengin saya kayak nggak punya dosa. Sampai akhirnya dia mengajak berhubungan.
Setelah itu beberapa menit saya ditalak, langsung ditinggal. Itu saya menjerit histeris. Dan kejadian itu ditulis oleh Komnas Perempuan dalam surat resmi yang dikirimkan ke Polres Metro Bekasi. Ada laporan itu? Ditulis oleh Komnas Perempuan bahwa saya menangis histeris setelah ditalak sama dia. Ya gimana? Coba sekarang dipikir, saya sudah ditelantarkan, tiba-tiba didatengin cuman untuk memuaskan dia. Beberapa menit setelah itu saya langsung ditalak, langsung ditinggal. Apa yang Anda sesali? Yang Anda sesali atau yang Anda ingat ketika peristiwa ini harapannya akan dinikahi oleh keturunan yang mulia gitu ya? Ya begini ya, saya ini kan dari kalangan public figure ya, dari dunia entertainment. Saya ini kan dalam proses hijrah. Kenapa saya mau dinikahi sama dia? Itu karena saya berpikir dia adalah orang yang ahli agama lah ya, bisa dikatakan begitu, karena udah kelasnya habaib, bukan ustadz biasa lagi. Jadi saya berpikir untuk kelas habaib tidak mungkinlah tidak bisa memuliakan seorang istri. Ya, oleh karena itu alasan orang tua saya merestui pernikahan saya dengan pertimbangan, oh si AJ ini paham agama, insya Allah poligaminya bisa adil, anak saya bisa dibimbing ke agama yang lebih baik. Dengan banyak pertimbangan, sudah dipertimbangkan dengan matang, dan dia juga muridnya imam besar, ya kan, kerjaannya ceramah di mana-mana, tidak menemukan keburukan sedikit pun dalam diri dia. Apalagi mohon maaf ya, dia mengaku keturunan Rasulullah, itu bonus lah ya. Kalau saya tidak melihat itu, saya sih lebih melihat dia laki-laki yang soleh. Ya tadinya. Tapi ternyata setelah berjalan pernikahan, dia zolimnya luar biasa dengan saya. Satu hal yang paling Anda sesali terhadap pernikahan ini apa? Selama menikah itu, dugaan kekerasan seksual yang dituliskan oleh Komnas Perempuan itu, selama menikah saya diperlakukan seperti, mohon maaf ya, bukan seperti istri itu. Jadi saya hanya ditemui hanya untuk melayani dia, setelah puas dia pergi meninggalkan saya sesuka hatinya. Jadi pada saat menikah itu saya dipaksa menyiapkan alat kontrasepsi. Itu dalam 2 tahun selalu seperti itu. Jadi saya begini, saya sempat bilang sama dia, saya ini istri kamu. Saya ini istri kamu, kenapa kamu paksa saya pakai alat kontrasepsi? Saya menikah dengan kamu karena saya pengen punya keturunan. Saya pengen hamil, kita memiliki anak yang soleh. Tujuan kamu menikahi saya untuk nafsu saja. Saya sempat bilang ke dia. Tapi dia berdalih dengan berbagai macam, kamu harus taat pada suami lah, kamu jangan banyak bantah lah, segala macam. Jadi ya, dia mengancam tidak akan menafkahi saya batin jika saya tidak menyiapkan alat kontrasepsi. Itu menyiksa mental saya sekali. Dan itu juga sudah dilaporkan ke Komnas Perempuan? Sudah. Dan yang kedua, saya dilarang hamil. Kalau alasan dia melarang saya hamil adalah kalau dia belum siap punya anak, oke, it's okay. Saya seorang istri, kenapa saya nggak boleh hamil, tapi istri yang lain kamu hamili berkali-kali? Istri yang lain itu istri yang utama atau? Iya. Oh. Ya. Okay. Selama 2 tahun menikah dengan saya, dia hamili istri pertamanya 2 kali. Ya, tapi saya nggak boleh hamil. Ya, baik. Dan bahkan yang lebih parah, dia sempat mengajak melakukan hubungan yang menyimpang. Tapi saya selalu menolak. Kamu tahu agama, kenapa kamu meminta melakukan hubungan yang seperti itu? Saya nggak pernah mau. Dan yang terakhir, setiap kali mau memberikan saya nafkah batin atau berhubungan suami istri, itu dia selalu memaksa saya menonton film yang tidak pantas. Saya begini, saya merasa sebagai perempuan dianggap apa ya sama dia? Kamu kenapa sih harus menonton film kayak begini? Jadi saya itu kayak, itu udah kayak ritual yang harus rutin saya lakukan. Siapkan video yang tidak pantas itu,
film yang tidak pantas itu. Saya nggak mau lihat, saya dijambak, dipaksa ngeliat. Coba bayangin jadi saya. Pada saat berhubungan sama dia, saya nangis. Tapi saya nggak nunjukin ke dia. Dan itu berlangsung selama 2 tahun. Bayangkan saya dihinakan seperti itu dengan dia. Saya diperlakukan seperti budak sama dia. Baik, pemirsa pada Sua TV, jika Anda seorang perempuan mungkin merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Mbak Jeda. Ada tisu? Udah ada. Nah, okay. Iya. Baik, kasus ini sudah bergulir di kepolisian, betul? Betul. Nah, tetapi sepertinya 1 tahun masih tersendat. Ya, kita harapkan pihak kepolisian juga meng-cross-check, kemudian juga bisa men-tracking atau menyelesaikan persoalan Mbak Zeda dan suami sirinya. Saya tidak tahu mekanismenya. Untuk selanjutnya saya mungkin ke Gus Ropi. Nah, Gus Ropi mungkin duduk di sini seperti apa? Apakah Anda melibatkan diri atau bagaimana, dan kontribusi Anda akan seperti apa terhadap kasus Mbak Jeda? Ya, terima kasih Mas Yusuf. Jadi kemarin itu kan di grup rame tentang Mbak Zeda Salim. Nah, saya pernah dengar, oh ini yang mantan istrinya Habib AJ tadi itu, AZ itu. Nah, lalu kemudian ada temen lawyer, yaitu Pak Ari ini, WA saya, Gus berkenan, ini saya kebetulan nangani Mbak Zeda Salim karena kasusnya sudah lama, mulai 2023. Akhirnya saya minta lah berkas-berkas itu. Nah, saya minta karena di grup santri ini Gus Dur juga rame tentang Mbak Zeda Salim, maka saya terpanggil untuk, apalagi saya mendengarkan keterangan juga bahwa selain Mbak Zeda ini korbannya banyak. Kalau versinya lawyer ini kan sudah ada 3 perempuan yang berani untuk bersaksi. Alhamdulillah, ya udah, berkasnya semua. Kebetulan kami dekat dengan beliau-beliau. Jangan sampai ini miskomunikasi. Jangan sampai seakan-akan polisi tidak jalan karena ada keberpihakan. Akhirnya saya sampaikan ke pimpinan di Polda Metro Jaya. Kebetulan beliau sangat baik dan proaktif sekali, terutama dalam hal kemanusiaan, yaitu salah satu padir lah. Nah, dapat 10 menit ya setelah lawyer ini cerita-cerita, saya kirim ke beliau. Ternyata lawyernya Mbak Zeda Salim, Mas Ari ini, ditelepon sama Pak Kasat melalui Pak Kanit yang nangani kasus Mbak Zeda Salim. Itu artinya kasus ini polisi betul-betul ingin fokus, ingin konsen, dan ingin menang. Nah, salah satu menuju kemenangan artinya kebenaran harus diungkap gitu loh. Nah, nanti insya Allah nanti akan dipenuhi oleh lawyer apa yang dibutuhkan, termasuk saksi ahli pidana itu. Gitu Mas Yusuf. Jadi kami kami tidak melibatkan diri, tapi ini adalah keprihatinan kita. Nah, maka ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai terjadi seperti kasus Vina misalnya, yang sampai detik ini kan masih simpang siur itu. Jadi kasus Mbak Zida ini merupakan PR, dan saya yakin teman-teman polisi, terutama di Polres Bekasi Metro, akan bekerja sungguh-sungguh. Dan ini kita kawal bersama gitu loh Mas Yusuf, bahwa kasus ini harus kita kawal bersama. Walaupun bukan sanak, bukan kadang, tapi kan Mbak Zeda mewakili perempuan yang ada di tanah air di Indonesia ini. Apalagi kan ada apa ya istilahnya grid. Oh, yang laki ada grid turunannya ini, terus semena-mena, kan itu yang kita kikis gitu loh. Baik. Itu. Baik, ke Bagus Mugi ya. Oke, siap. Saya Tubagus Mogi Nur Fadil, Ketua Umum Robitoh Bapak Seklan Banten, tapi juga merangkap juga dari Wakil Ketua PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan juga kita tergabung dalam APATAR, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara.
Nah, kaitannya dengan Mbak Zeda ini sendiri karena ya ulama kita, ya contohnya misalkan ketum dari PWI-LS itu Kiai Abbas Buntet itu peduli terhadap masalah yang menimpa Mbak Zeda. Nah, Kiai artinya beliau sebagai ulama punya kepedulian, juga sudah menyampaikan kepada anggota PWI, ya termasuk saya sebagai wakil ketua. Nah, termasuk Pekang Ari ini juga ketua divisi hukum di PWI-LS. Ya, dan juga istri saya juga ya, ketua divisi perempuan Keraiwulan itu juga sudah ditugaskan untuk mendampingi kasusnya Mbak Zeda ini agar bisa mencapai suatu keadilan yang bisa diperjuangkan. Dan kaitannya Wali Songo dan lain-lain sebagainya ini, tadi juga Pak Yusuf kan cerita tentang masalah nasab, biasanya nasab, tiba-tiba ini ya. Jadi ini perlu kami sampaikan, memang tetap ada keterkaitan. Karena kajian nasab sendiri pun yang biasa dikaji oleh kami termasuk oleh Kiai Imadin Usman, itu tidak semata-mata sekedar usil, sirik, dengki dengan nasabnya kalangan Habaib Ba'alawi Wasaliaman. Tapi dilihatnya bahwasanya sudah banyak kezaliman-kezaliman atau kemungkaran-kemungkaran dari para oknum-oknum tersebut yang banyak didiamkan oleh masyarakat karena takut kualat. Padahal nih sabda Rasul, andai Fatimah putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Artinya apabila keturunan Rasulullah yang generasi pertama saja yang benar-benar asli itu melakukan kesalahan yang melanggar hukum, keadilan harus tetap ditegakkan. Apalagi yang zamannya sekarang sudah 15 abad kemudian ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, dan kalau bagi kami tidak betul. Mungkin kalau bagi yang lain belum tentu betul. Tapi kalau bagi pihak kami sudah meneliti secara kajian ilmiah pustaka ilmu nasab, ilmu sejarah maupun ilmu genetik, bahwasanya para Habaib Ba'alawi Wasaliaman bukan turunan Nabi, sehingga masyarakat harus sadar, janganlah karena takut kualat kemudian mengabaikan kezaliman tersebut. Karena Imam Ali juga menyampaikan, kezaliman itu akan tetap ada, bukan hanya karena banyaknya orang zalim, tapi karena diamnya orang-orang baik. Mbak Zeda, saya ingin closing statement dari Anda. Bagaimana jika suami Anda ini menyaksikan atau ada di hadapan Anda sekarang? Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa pernikahan saya ini bukan sebatas pernikahan siri, karena pernikahan siri itu kan konotasi definisinya negatif. Tidak ada wali, tidak ada saksi sembunyi-sembunyi. Sedangkan pernikahan saya ini kan tidak sembunyi-sembunyi. Ada saksi dan ada wali yang merestui dan sesuai syariat. Jadi saya lebih nyaman jika pernikahan saya ini disebut pernikahan yang sah secara agama. Iya. Gitu. Karena sirih kan konotasinya ada yang negatif gitu. Itu poin pertama. Poin kedua yang ingin saya sampaikan terhadap oknum Habib AJ ini, jika kamu menyaksikan saya sekarang, jika kamu menuduh saya kowar-kowar atau apalah dengan segala macam, saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa semua kezoliman yang sudah kamu lakukan itu sudah telah dibuka nyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum-sebelumnya Allah menutupi aibmu, tapi sekarang Allah membuka aibmu melalui kezolimanmu terhadap saya. Dan ternyata banyak perempuan yang kamu zolimi. Jadi saya anggap apa yang saya lakukan ini adalah sebagai bentuk jihad saya sebagai seorang wanita muslim. Karena kalau saya diam melihat kezolimannya, nanti di akhirat saya akan ditanya oleh Allah, Zeda, kenapa kamu sudah tahu bukti-bukti kezolimannya, kenapa kamu diam? Oleh karena itu saya memberanikan diri untuk bersuara dengan segala konsekuensi yang saya hadapi. Kita tahu sendiri netizen kan juga ada yang mulutnya sadis ya. Tapi saya berusaha untuk melakukan ini karena Allah, agar tidak ada lagi korban-korban wanita pribumi khususnya yang direndahkan harkat dan martabatnya oleh oknum Habib ini. Dan semoga ini menjadi contoh dan inspirasi untuk perempuan di luar sana, agar saat Anda dizolimi, mau Anda statusnya istri ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, jangan takut untuk bersuara karena Anda takut. Jangan takut, karena ada Allah yang akan menolong kita. Ya. Baik, saya merinding dan terenyuh. Mungkin sebagian besar Anda jika seorang perempuan pasti bagaimana merasakan kepedihan yang dirasakan oleh
Mbak Zeda Salim ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kang Yusuf Mars ya terkait dengan kasus ini, yaitu Mbak Zeda Salim ya, istri sirih dari seorang oknum Habib, inisialnya kalau tidak salah AZ ya, atau AJ kalau tidak salah. Nah, terkait dengan itu ada beberapa hal yang sangat penting sekali untuk kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama tentang kasus ini sudah 1 tahun sampai sekarang belum ada keputusan resmi dari pihak Kapolri. Nah, ini terkait dengan hal ini yang disampaikan oleh salah satu lawyer atau pengacara daripada Mbak Zeda Salim ini merupakan kasus 1 tahun yang lalu ya, yaitu tepatnya pada pada bulan Juli 2023. Dan sekarang merupakan ulang tahunnya kasus ini. Belum ada kejelasan dari pihak Kapolri atas bagaimana tindak lanjut dari kasus ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu selama 2 tahun kata Mbak Zeda ini tidak pernah ada nafkah lahir ya. Nah, terkait dengan hal yang nafkah batinnya itu memang kalau tidak salah sekali sebulan ya dikunjungi, tapi dari segi nafkah lahirnya ya tidak ada. Ya seperti memenuhi kebutuhan makannya, memenuhi kebutuhan badannya dan lain sebagainya. Nah, ini memang selama 2 tahun tidak ada gitu sebagai tugas seorang suami. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang oknum habaib ini ya. Ya, ini memang sangat di luar dugaan kita ya. Dan tadi sempat kita saksikan kenapa kok bisa mau dinikahi siri sama seorang oknum habib ini, padahal sudah ada istri sahnya ya. Nah, ternyata kata Mbak Zeda Salim ini, kenapa bisa direstui? Itu karena semata-mata seorang oknum Habib ini seorang ahli agama. Terlebih kata Mbak Zeda Salim, oknum Habib ini merupakan salah satu murid dari seorang Habib yang disebut dengan Imam Besar ya. Imam Besar ya, kita tahu Habib Imam Besar itu siapa di dalam dunia Habib ini. Imam Besar itu siapa? Nah, ini salah satu yang punya murid itu. Dan sempat dimediasi oleh Imam Besar ini. Ya, kita tahulah siapa Imam Besar itu, ini menjadi rahasia umum ya. Siapa sebenarnya Imam Besar ini? Siapa namanya? Nah, sempat dimediasi katanya. Dan iya, tindakan dilakukan oleh Imam Besar ini luar biasa sekali, patut kita apresiasi, yaitu sempat memarahi oknum Habib ini inisial AJ ini karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama terkait perlakuan istrinya oleh seorang oknum Habib ini, sempat dimarahi. Dan lalu kemudian sampai sekarang itu berubah, tapi kata Mbak Zaidah itu bukannya berubah total, namun kembali lagi bahkan lebih sadis juga lah. Nah, tapi di sini yang perlu kita garis bawahi ya, Imam Besar ini sempat memediasi ya, tidak membiarkan anggotanya untuk melakukan hal semena-mena. Tapi ya yang namanya kita manusia, saudara sekalian, meskipun alim kita bertambah dan godaan kita juga akan semakin berat ya. Dan yang selanjutnya yang perlu kita garis bawahi yaitu sempat minta cerai katanya. Mbak Zaidah ini sempat minta cerai dengan cara baik-baik, tapi kemudian ditolak oleh oknum Habib ini. Lalu kemudian selang beberapa lama ya sempat didatangi, kemudian cekcok, bertengkar sedikit, lalu kemudian ada hubungan suami istri di sana, lalu kemudian setelah itu langsung dicerai. Nah, ini kalau ya saya laki-laki tidak merasakan ya, tapi kalau seorang perempuan itu kita bisa merasakan juga seperti mereka gitu. Apa itu? Ketika kita baru
selesai berhubungan lalu kemudian ditalak begitu saja gitu. Bagaimana sakit kita sebagai seorang istri ya, yang notaben habaib ini sebagai keturunan Rasul lah yang dikatakan oleh mereka dan para kelompoknya. Tapi ternyata kelakuannya itu seperti itu gitu. Inilah yang salah satu yang menyebabkan nama daripada oknum Habib ini tercemar gitu. Lalu kemudian nah ini yang paling sebenarnya saya tidak mau bahas ini ya, tapi kita bahas sedikit saja. Ketika ingin berhubungan istri itu selalu menyediakan alat untuk kontrasepsi ya, karena tidak mau istri sirihnya oleh oknum Habib ini melahirkan ya, sedangkan istri secara sah secara agama dan kementerian itu ya sudah punya anak 2 kali gitu. Bagaimana sakit hati seorang perempuan yang dinikah siri lalu kemudian tidak boleh dikaruniai seorang anak. Padahal inti sari daripada pernikahan itu salah satunya untuk mencari keturunan ya, atau untuk melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah ya. Nah, nih yang satu juga yang sangat pedih sekali untuk kita lihat, ketika ingin berhubungan sebelumnya itu selalu kata Mbak Zaida ini dikasih nonton video yang tidak senonoh, video dewasa ya. Nah, ketika Mbak Zaida ini menolak, tidak mau, rambutnya sempat dijambak ya oleh oknum habaib ini. Nah, itu merupakan salah satu hal untuk menaikkan nafsu syahwat kita yang salah gitu. Artinya kita menonton satu hal yang dilarang oleh agama gitu, meskipun kita seorang suami istri ya. Nah, ternyata ketika kita menonton daripada video ini, kalau saya ingin lihat-lihat pernikahan dengan Mbak Zaida Salim dengan oknum Habib ini, itu tidak lebih daripada memuas hawa nafsu saja ya, sebagai pelampiasan saja. Karena kalau kita lihat cerita Mbak Zaida dari awal sampai akhir itu ada sebuah pemenuhan kebutuhan hanya batin saja, meskipun dengan cara yang tindak kekerasan dengan cara yang salah gitu. Tapi di sini perlu digarisbawahi, ketika lahir kebutuhan batin itu selalu terpenuhi gitu. Meskipun meskipun kebutuhan lahirnya itu tidak dipenuhi selama 2 tahun, tapi kebutuhan batinnya selalu terpenuhi. Nah, ini menandakan bahwa ya bisa kita bilang hanya sebagai pemuas ya, seperti itu, meskipun istri sah dan sebagainya. Tapi kan sekarang bukannya zaman perbudakan ya, kita ingin semaunya sama perempuan. Sekarang ini zamannya merdeka ya, dan yang perempuan juga manusia, punya keluarga, punya ibu dan bapak. Nah, tentunya ibu dan bapaknya untuk menginginkan sesuatu hal yang lebih untuk anaknya, sehingga sehingga bisa menikahkan anaknya dengan oknum seorang habaib yang notabene seorang keturunan Rasul ya. Meskipun sekarang itu digugat oleh Kiai Haji Amiduddin Utsman Al-Bantan. Ini merupakan pelajaran bagi kita ya, sebagai seorang bapak untuk menjaga anak kita. Karena meskipun dia notabene seorang habaib, kiai, ustadz dan sebagainya, tapi kalau memang secara tiba-tiba kita tidak berhati-hati di dalam menikahkan anak kita, meskipun notabene sebagai orang ahli agama, ya akan kejadian seperti ini. Dan mudah-mudahan kasus ini cepat diproses sama polisi ya, karena kasihan Mbak Zaida Salim ini. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.